Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Video ini dibuat agar kita dapat memetik ad-durus wal ibar, pelajaran berharga, dari perjalanan hidup Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, seorang sahabat mulia, keponakan sekaligus menantu Nabi, sekaligus khalifah kefur umat Islam. Kisah beliau bukan sekadar sejarah. Ia adalah cermin yang menyingkap keteguhan iman, keberanian, keadilan, dan kesetiaan seorang pemimpin yang Allah pilih untuk menegakkan kebenaran dan menuntun umat. Narasi yang akan kita ikuti bersumber dari kitab terpercaya, yaitu Ali, His Life and Times karya Dr. Ali Muhammad Ash-Shalabi, yang menyajikan peristiwa dengan sanad yang kuat, analisis mendalam, dan hikmah di balik setiap keputusan serta tindakan beliau. Karena perjalanan hidup beliau begitu luas dan penuh hikmah, kisah ini akan dibagi menjadi beberapa volume, agar setiap bagian dapat diserap dengan baik dan tidak terlalu panjang durasinya. Perlu dicatat, kita tidak akan membahas detail setiap peperangan yang diikuti Ali, karena hampir semua peperangan beliau selalu hadir bersama Rasulullah, dan detailnya telah dibahas secara lengkap dalam Sirah Nabawiyah. Fokus kita adalah masa kepemimpinan Ali sebagai khalifah, peran beliau dalam menegakkan keadilan, menyelesaikan konflik, dan memimpin umat di masa yang penuh ujian. Gambar dan ilustrasi yang akan ditampilkan hanyalah simbolis, tidak dimaksudkan untuk menampilkan wajah asli para sahabat, melainkan membantu kita lebih hidup membayangkan peristiwa dan mengambil pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai perjalanan penuh hikmah ini. Ali bin Abi Thalib lahir dari keluarga yang sangat mulia di kalangan Quraisy. Ayahnya adalah Abu Thalib, paman Rasulullah. Sementara ibunya bernama Fathimah binti Asad, seorang wanita dari Bani Hashim yang juga memiliki garis keturunan yang terhormat. Ketika ia lahir, ibunya sempat menamainya Asad, mengikuti nama kakeknya dari pihak ibu. Namun, setelah Abu Thalib pulang dan mendengar nama itu, ia memilih menggantinya dengan nama yang lebih indah, Ali. Sejak itu, nama inilah yang melekat sepanjang sejarah. Ali memiliki beberapa julukan yang diberikan kepadanya sepanjang hidup. Julukan yang paling terkenal adalah Abu Al-Hasan, karena anak pertamanya bernama Hasan. Namun, yang paling istimewa adalah julukan Abu Turab. Julukan ini diberikan langsung oleh Nabi Muhammad ketika melihat Ali tertidur di masjid dengan tubuh yang terkena debu. Nabi dengan penuh kasih berkata, "Bangunlah, wahai Abu Turab." Sejak saat itu, Ali selalu merasa senang ketika dipanggil dengan sebutan tersebut, bahkan ia menganggapnya sebagai gelar paling mulia. Ali lahir tahun sebelum Nabi diutus sebagai Rasul. Dengan perhitungan ini, usia Ali sekitar 10 tahun ketika wahyu pertama turun di Gua Hira. Satu hal yang membuat kelahirannya istimewa adalah riwayat yang menyebutkan bahwa ia dilahirkan di dalam Ka'bah, sesuatu yang tidak pernah terjadi pada orang Quraisy sebelumnya. Banyak ulama menilai riwayat ini sahih, sehingga menjadi keutamaan tersendiri bagi Ali bin Abi Thalib. Lingkungan keluarga juga memberi pengaruh besar pada pembentukan pribadinya. Bani Hashim dikenal sebagai keluarga yang memegang teguh kehormatan leluhur, menjaga nilai-nilai keberanian, kedermawanan, dan kepemimpinan. Anak-anak tumbuh dengan cerita kepahlawanan kakek nenek mereka, sehingga mental mereka ditempa sejak kecil. Dari keluarganya, Ali mewarisi sifat-sifat mulia seperti keberanian di medan perang, keteguhan dalam memegang prinsip, dan kedermawanan terhadap sesama. Namun, Islam mengajarkan bahwa keturunan bukanlah jaminan kemuliaan di sisi Allah. Nabi bersabda, "Orang terbaik di masa jahiliyah akan menjadi yang terbaik pula dalam Islam jika mereka memahami agama." Dalam hadits lain beliau menegaskan, "Siapa yang amalnya lambat, maka nasabnya tidak akan mempercepatnya." Artinya, kemuliaan nasab hanyalah anugerah, sedangkan yang benar-benar meninggikan derajat seseorang adalah iman dan amal saleh. Ketika Quraisy dilanda krisis, Rasulullah bersama pamannya, Al-Abbas, membantu Abu Thalib yang memiliki banyak anak. Rasulullah mengambil Ali kecil untuk tinggal bersamanya, sementara Al-Abbas mengambil Ja'far. Dengan begitu, Ali, radhiyallahu anhu, tumbuh dalam asuhan Rasulullah, menyaksikan akhlaknya, dan belajar langsung dari beliau sejak kecil. Setelah Rasulullah diangkat menjadi nabi, Ali, radhiyallahu anhu, menjadi saksi awal dakwah Islam.
ia melihat Rasulullah dan Khadijah radhiyallahu anhu melaksanakan salat, lalu bertanya tentang agama itu. Rasulullah menjelaskan bahwa Allah memerintah manusia hanya menyembahnya dan meninggalkan berhala-berhala Quraisy. Awalnya Ali radhiyallahu anhu meminta waktu untuk memikirkan dan berbicara dengan Abu Thalib. Namun, keesokan harinya Allah membukakan hatinya. Ia kembali menemui Rasulullah dan menyatakan syahadat, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan menolak sesembahan selainnya. Sejak saat itu, Ali radhiyallahu anhu menjadi anak pertama yang masuk Islam. Namun ia masih merahasiakan keislamannya, takut diketahui Abu Thalib. Ia sering mendatangi Rasulullah secara sembunyi-sembunyi untuk belajar agama. Ibnu Ishaq meriwayatkan bahwa ketika waktu salat tiba, Rasulullah biasa pergi ke sebuah celah gunung di Makkah untuk menunaikan salat. Ali ibn Abi Thalib selalu ikut menyertainya. Mereka berdua melakukan ini secara sembunyi-sembunyi, agar tidak diketahui oleh Abu Thalib, para paman Nabi yang lain, maupun masyarakat Quraisy. Setiap kali selesai salat, mereka kembali ke rumah menjelang malam. Hal ini berlangsung selama beberapa waktu sesuai kehendak Allah. Hingga pada suatu hari, Abu Thalib memergoki mereka sedang salat. Ia pun bertanya kepada Rasulullah, "Wahai anak saudaraku, agama apa yang engkau ikuti ini?" Rasulullah menjawab dengan penuh kelembutan, "Wahai paman, ini adalah agama Allah, agama para malaikatnya, agama para rasulnya, dan agama ayah kita, Ibrahim. Allah mengutusku sebagai rasul kepada manusia. Engkau, wahai paman, adalah orang yang paling berhak untuk aku nasihati, dan aku ajak kepada petunjuk. Engkaulah yang paling berhak untuk menolongku dalam urusan ini." Mendengar itu, Abu Thalib menjawab dengan jujur, "Wahai anak saudaraku, aku tidak bisa meninggalkan agama nenek moyangku dan jalan yang mereka tempuh. Tetapi, selama aku masih hidup, tidak ada bahaya yang akan menimpamu." Lalu Abu Thalib menoleh kepada putranya, Ali, dan berkata, "Wahai anakku, agama apa yang sedang engkau ikuti ini?" Ali menjawab dengan mantap, "Wahai ayahku, aku beriman kepada Allah dan kepada Rasulullah. Aku membenarkan apa yang beliau bawa. Aku salat bersama beliau, dan aku mengikutinya." Maka Abu Thalib pun berkata, "Sesungguhnya dia mengajakmu kepada kebaikan, maka ikutilah dia." Suatu hari, Ali bin Abi Thalib datang dengan hati yang berat kepada Rasulullah. Dengan suara yang penuh duka ia berkata, "Wahai Rasulullah, ayahku Abu Thalib telah wafat." Rasulullah dengan penuh kelembutan menjawab, "Pergilah dan kuburkan dia." Namun, Ali merasa ragu. Ia berkata jujur kepada Rasulullah, "Tetapi ayahku wafat dalam keadaan musyrik, wahai Rasulullah." Meski begitu, Rasulullah tetap menegaskan perintahnya, "Pergilah dan kuburkan dia." Maka Ali pun menuruti perintah Rasulullah. Ia melaksanakan penguburan ayahnya dengan penuh ketaatan, meskipun hatinya berat. Setelah selesai, ia kembali menemui Rasulullah. Saat itu beliau bersabda kepadanya, "Mandilah, lakukan ghusl, lalu jangan lakukan apapun sebelum engkau kembali kepadaku." Ali pun segera mandi. Setelah itu, ia kembali menghadap Rasulullah. Maka Rasulullah mendoakan kebaikan untuknya dengan doa yang begitu dalam maknanya. Ali berkata kemudian, "Doa itu membuatku lebih bahagia daripada mendapatkan unta merah dan hitam." Sejak hari itulah, Ali terbiasa mandi, ghusl, setiap kali selesai memandikan jenazah, menjadikannya sebagai kebiasaan mulia yang terus ia jalankan. Malam itu, suasana Makkah terasa tegang. Para pemuka Quraisy berkumpul di Darun Nadwah, sebuah tempat yang biasa mereka jadikan pusat musyawarah. Di sanalah lahir sebuah keputusan keji. Mereka sepakat untuk menghabisi Nabi Muhammad, agar dakwah Islam berhenti untuk selamanya. Setiap kabilah diminta mengirim seorang pemuda yang kuat, lalu bersama-sama menyerbu rumah Nabi. Dengan begitu, tidak ada satu kabilah pun yang menanggung akibat sendiri, dan Bani Hashim tidak mungkin mampu menuntut balas dari seluruh Quraisy sekaligus. Namun, Allah tidak membiarkan rencana jahat itu berjalan. Beliau menurunkan wahyu, memberitahu Nabi tentang makar kaum Quraisy. Sesampainya di rumah, Nabi memanggil sepupunya yang sejak kecil tinggal bersamanya, Ali bin Abi Thalib. Dengan suara lembut namun penuh kesungguhan beliau berkata, "Wahai Ali, malam ini orang-orang Quraisy mengepung rumahku. Mereka berniat membunuhku. Aku ingin engkau tidur di tempat tidurku dan memakai selimut hijau ini. Jangan khawatir,
tidak akan ada bahaya yang menimpamu dengan izin Allah. Ali mendengarkan dengan seksama. Ia tahu betul betapa berbahayanya perintah itu. Di luar rumah, para pemuda Quraisy telah mengepung, pedang mereka terhunus, siap menyerang kapan saja. Jika mereka menerobos masuk, dialah yang akan menjadi sasaran. Dengan wajah yang tegar, Ali bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah engkau akan selamat jika aku tidur di tempatmu?" Nabi menjawab dengan penuh keyakinan, "Ya, dengan izin Allah aku akan keluar dari Makkah dan berhijrah." Seketika, hati Ali menjadi tenang. Ia tersenyum dan menjawab penuh keberanian, "Kalau begitu, biarlah nyawaku menjadi tebusan untukmu. Aku akan tidur di tempatmu malam ini." Maka Ali pun membaringkan diri di ranjang Nabi, berselimut dengan kain hijau milik beliau. Dari luar, para pemuda Quraisy mengintip, menyangka Nabi masih berada di dalam rumah. Mereka berjaga sepanjang malam, menunggu saat yang tepat untuk menyerbu. Namun Allah menjaga hamba pilihannya. Nabi telah keluar rumah dengan perlindungannya, melewati kepungan tanpa seorang pun menyadarinya. Sementara Ali tetap berbaring tenang di dalam rumah. Ketika fajar menyingsing, para pemuda Quraisy menyerbu masuk. Betapa terkejutnya mereka ketika yang ada di ranjang itu bukanlah Nabi Muhammad, melainkan Ali bin Abi Thalib. Dengan marah mereka berteriak, "Di mana Muhammad? Kemana dia pergi?" Ali menjawab dengan tenang, "Aku tidak tahu. Bukankah kalian yang mengawasinya sepanjang malam?" Jawaban itu membuat mereka semakin geram. Ali pun dipukuli dan dibawa ke Masjidil Haram. Di sana ia ditahan sejenak sebelum akhirnya dilepaskan. Meski demikian, Ali sama sekali tidak menyesal. Baginya, kebahagiaan terbesar adalah Rasulullah berhasil selamat. Selain itu, Nabi berpesan kepada Ali agar tetap tinggal beberapa hari di Makkah. Tugas penting menantinya, mengembalikan barang-barang titipan milik orang Quraisy yang selama ini disimpan aman oleh Nabi. Walaupun mereka memusuhi beliau, mereka tetap mempercayakan harta benda mereka kepada Nabi karena dikenal jujur dan amanah. Ali pun menjalankan amanah itu dengan penuh tanggung jawab. Ia berkeliling Makkah, mencari para pemilik barang, lalu mengembalikan semuanya satu persatu hingga tak ada yang tersisa. Peristiwa agung ini pun diabadikan Allah dalam firman-Nya. Dan di antara manusia, ada yang mengorbankan dirinya demi mencari keridaan Allah. Dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Al-Baqarah 207. 3 hari kemudian, setelah semua amanah diselesaikan, Ali bersiap menyusul Rasulullah ke Madinah, menapaki perjalanan hijrah yang penuh pengorbanan. Ali tidak memiliki tunggangan. Ia berjalan kaki seorang diri, menempuh padang pasir yang luas. Di siang hari, ia memilih bersembunyi dari panas terik matahari dan juga dari ancaman musuh Quraisy yang masih berusaha memburu kaum muslimin. Malam hari, ketika kegelapan menyelimuti, barulah ia melangkah jauh menembus jalan berbatu dan pasir yang panjang. Perjalanan itu sangat berat. Kakinya bengkak, kulitnya pecah-pecah, namun semangatnya tidak pernah surut. Ia terus melangkah dengan penuh kesabaran, hanya berharap segera bertemu kembali dengan Rasulullah. Akhirnya, setelah beberapa hari perjalanan penuh derita, tibalah Ali di Kuba. Selama tinggal di Kuba, Ali memperhatikan kehidupan kaum muslimin yang sudah mulai teratur. Namun, suatu hari, matanya tertuju pada seorang wanita muslimah yang hidup seorang diri tanpa suami. Ali merasa heran, sebab hampir setiap malam ada seorang lelaki yang datang ke rumah wanita itu, mengetuk pintu, lalu menyerahkan sesuatu kepadanya. Khawatir akan timbul fitnah, Ali pun mendekati wanita itu dengan sopan dan bertanya, "Wahai hamba Allah, siapakah lelaki yang tiap malam datang ke rumahmu, lalu engkau keluar menemuinya?" "Engkau seorang wanita muslimah tanpa suami. Aku khawatir hal ini menimbulkan prasangka buruk." Wanita itu tersenyum, lalu menjawab dengan tenang, "Wahai Ali, jangan salah sangka. Lelaki itu adalah Sal bin Hanif ibn Wahb. Ia tahu bahwa aku seorang wanita tanpa penopang hidup. Setiap malam ia pergi merusak berhala-berhala milik kaumnya. Lalu kayu-kayu itu ia bawakan kepadaku untuk kugunakan sebagai kayu bakar." Mendengar jawaban itu, Ali merasa takjub. Ia menaruh rasa hormat yang besar kepada Sal bin Hanif, seorang lelaki yang bukan hanya pemberani dalam menghancurkan berhala, tetapi juga peduli terhadap kaum lemah. Kekaguman itu kelak berlanjut dalam persahabatan yang panjang. Hingga di kemudian hari, ketika Ali berada di Irak,
Sahal tetap menjadi sahabat setia yang mendampinginya sampai wafat di sana. Akhirnya, setelah beberapa hari perjalanan penuh derita, tibalah Ali di Madinah. Melihat kedatangan Ali, Rasulullah menyambutnya dengan gembira. Luka-luka di kaki Ali menjadi saksi nyata atas kesabaran, keberanian, dan cintanya yang tulus kepada Allah dan Rasul-Nya, melebihi cintanya kepada dirinya sendiri. Sejak kecil, Ali ibn Abi Thalib, radhiyallahu anhu, tumbuh di bawah asuhan langsung Rasulullah. Di rumah kenabian itu, ia bukan sekadar keponakan, tetapi bagaikan anak yang dibesarkan dengan kasih sayang yang tulus. Pendidikan yang diterimanya bukan berasal dari buku atau pelajaran biasa, melainkan dari wahyu yang Allah turunkan kepada nabinya. Setiap kali Rasulullah membacakan ayat-ayat Al-Quran, Ali kecil duduk dengan penuh khusyuk. Kata demi kata menembus telinganya, meresap dalam hati, membersihkan jiwanya, dan membentuk kepribadian yang kokoh. Dari sinilah ia belajar bahwa pedoman hidup seorang Muslim hanyalah kitabullah dan hikmah kenabian. Ali tidak sekadar mendengar. Ia menyerap, memahami, lalu mengamalkan. Suatu hari, di hadapan para sahabat, ia berseru tegas. Siapa saja yang membaca Al-Quran lalu mati dan masuk neraka, maka ia termasuk orang yang memperolok ayat-ayat Allah. Keyakinan dan kecintaannya pada Al-Quran begitu mendalam. Ia mengetahui ayat demi ayat, kapan dan di mana ayat itu turun, kepada siapa ditujukan, di lembah atau di gunung, siang atau malam. Dengan penuh keyakinan, ia pernah berkata, "Tanyakanlah padaku tentang kitab Allah. Demi Allah, tidak ada satu ayat pun yang aku tidak tahu, tempat dan waktunya turun." Bahkan ketika Rasulullah masih hidup, Ali ikut membantu mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran. Keistimewaan Ali semakin jelas karena ia lahir dari keluarga yang bisa membaca dan menulis di tengah masyarakat Quraisy yang mayoritas buta huruf. Allah memudahkan jalannya untuk tumbuh di rumah Nabi, sehingga sejak kecil ia terbiasa dengan ilmu, akhlak, dan wahyu. Seorang sahabat pernah bertanya kepadanya, "Wahai Amirul Mukminin, bagaimana engkau bisa begitu cepat memahami Al-Quran?" Ali menjawab dengan rendah hati, "Itu semua berkat keberkahanku bersama Rasulullah. Aku belajar langsung dari beliau, memahami wahyu saat turun, dan hatiku disucikan olehnya. Aku menyerap ilmunya bagaikan mata air yang terus mengalir." Ali selalu dekat dengan Nabi, baik di Makkah maupun Madinah. Setiap ayat yang turun ia hafal, setiap hikmah yang diajarkan beliau ia amalkan. Dengan bimbingan langsung itu, Ali tumbuh menjadi pemuda cerdas, bijaksana, dan kelak menjadi khalifah yang arif. Lebih dari itu, Ali memahami pribadi Rasulullah dengan sangat dalam. Ia menyaksikan akhlak beliau, merasakan kelembutannya, dan melihat keteguhan beliau dalam menyampaikan dakwah. Tidak mengherankan jika Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Di antara mereka yang tersisa, Ali adalah yang paling mengetahui sunnah." Memang jumlah hadis yang diriwayatkannya tidak sebanyak sebagian sahabat lain. Namun itu bukan karena kurangnya ilmu, melainkan karena kehati-hatiannya. Ali hanya meriwayatkan apa yang benar-benar ia dengar dan saksikan sendiri dari Rasulullah. Dengan sikap amanah itu, ia menjaga kemurnian sunnah dan mewariskannya kepada keluarga, sahabat, dan generasi tabi'in. Setelah hijrah ke Madinah, Rasulullah mulai membangun fondasi negara Islam, mendirikan masjid, mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansyar, serta membuat perjanjian dengan Yahudi Madinah. Di setiap langkah besar itu, Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu selalu berada di sisi beliau, menjadi murid, penolong, sekaligus pejuang setia. Tak lama setelah kota Islam berdiri, Rasulullah mengirim ekspedisi demi menjaga keamanan dan melatih kaum muslim. Ali ikut dalam misi-misi penting ini, termasuk ekspedisi Dhul Ashirah, di mana Nabi membuat perjanjian damai dengan Banu Madlaj. Saat itu terjadi peristiwa yang tak terlupakan. Ali dan sahabatnya Abu Amr tertidur di tanah berdebu. Rasulullah datang, membangunkan mereka, lalu bersabda sambil tersenyum, "Wahai Abu Turab, Bapak Debu." Sejak itu, julukan Abu Turab melekat pada Ali, menjadi tanda kasih sayang Nabi kepadanya. Dalam ekspedisi pertama menuju Badr, Rasulullah memberikan panji putih kepada Ali, sebuah kehormatan besar yang menunjukkan kepercayaan beliau. Ekspedisi-ekspedisi awal ini menjadi pemanasan menuju pertempuran besar yang akan mengguncang sejarah, Perang Badr. Ketika pasukan Quraisy bergerak dengan kekuatan besar,
Rasulullah memutuskan menghadapi mereka di lembah Badr. Malam sebelum perang, hujan turun lebat. Para sahabat tidur dalam basah, sementara Rasulullah berdiri dalam doa yang panjang. Ya Allah, jika pasukan ini binasa, tidak ada lagi yang menyembahmu di muka bumi. Keesokan harinya, medan perang bergemuruh. Rasulullah memanggil 3 ksatria. Ali, Hamzah, dan Ubaidah ibn al-Harith. Mereka maju menantang para pemuka Quraisy, Utbah, Syaibah, dan Al-Walid. Pertarungan pedang berkobar. Hamzah menebas lawannya. Ali menundukkan Al-Walid dengan keberanian, sementara Ubaidah terluka parah. Kemenangan demi kemenangan diraih kaum muslimin. Ali sendiri berhasil menjatuhkan Talha, pembawa panji Quraisy, sebuah simbol runtuhnya keangkuhan musuh. Hari itu 70 orang Quraisy tewas dan 70 lainnya ditawan, termasuk Al-Abbas, Aqil, dan Naufal dari keluarga Rasulullah. Setelah Perang Badr, sebuah babak baru dimulai dalam kehidupan Ali. Di balik keberanian seorang pejuang, tersimpan hati yang pemalu dan sederhana. Ketika ada yang mendorongnya melamar Fatimah, putri Rasulullah, Ali hanya terdiam. Ia merasa tak punya harta apapun untuk dijadikan mahar. Akhirnya dengan hati berdebar, ia menghadap Rasulullah. Nabi tersenyum penuh kasih, bertanya, "Apa yang membawamu kemari, wahai Ali? Apakah engkau ingin melamar Fatimah?" Dengan suara lirih, ia menjawab, "Ya Rasulullah, apakah engkau punya sesuatu untuk mahar?" Ali menunduk, "Tidak ada ya Rasulullah, kecuali sebuah perisai." Rasulullah berkata, "Perisai itu cukup. Aku nikahkan engkau dengan Fatimah dengan mahar itu." Asma binti Umais dan Aiman hadir menyaksikan momen bersejarah itu. Keesokan harinya, Rasulullah memanggil dengan penuh kasih, "Panggilkan saudaraku Ali." Beliau menyiramkan air wudhu ke tubuh Ali, lalu mendoakannya dengan doa keberkahan. Saat Fatimah datang, penuh rasa malu, Rasulullah menenangkan putrinya dengan kata-kata lembut yang menggetarkan hati. "Aku telah menikahkanmu dengan orang yang paling aku cintai dari keluargaku." Hari itu pun diadakan walimah penuh kesederhanaan. Sa'ad bin Ubadah menyembelih seekor domba. Kaum Ansyar menyumbangkan barli, dan dari hidangan sederhana itu Rasulullah memanjatkan doa. "Ya Allah, berkahilah pasangan ini, dan berkahilah keturunan mereka." Sejak hari pertama pernikahan, rumah tangga Ali dan Fatimah dipenuhi kesederhanaan. Tempat tidur mereka hanyalah selembar kulit domba, bantalnya berisi serabut kurma, dan kehidupan dijalani dengan sabar. Suatu hari Ali berkata dengan tubuh letih, "Demi Allah, aku telah membawa air hingga dadaku terasa sakit." Fatimah pun menjawab, "Aku telah menumbuk tepung hingga tanganku terasa pegal." Karena beratnya pekerjaan, mereka berharap mendapat seorang pelayan. Namun Rasulullah menolak dengan penuh hikmah. Beliau lebih memilih menjual tawanan perang dan menggunakan hasilnya untuk memberi makan para fakir miskin yang tinggal di masjid, Ahl al-Suffah. Sebagai ganti, beliau mengajarkan zikir yang lebih berharga daripada seorang pembantu. Bacalah tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, dan takbir 34 kali sebelum tidur. Inilah kekuatan spiritual yang menguatkan rumah tangga mereka sepanjang hidup. Malam-malam mereka pun dihidupkan dengan zikir dan salat. Suatu malam, Rasulullah datang membangunkan Ali dan Fatimah untuk qiyam al-lail. Namun ketika beliau kembali, keduanya masih tertidur. Rasulullah berkata dengan lembut, "Bangunlah untuk salat." Ali pun menjawab penuh kejujuran, "Jiwa kami ada di tangan Allah. Jika Dia kehendaki, Dia akan membangunkan kami." Rasulullah tersenyum, menepuk pahanya, lalu bersabda, "Benar, jiwa kalian di tangan Allah. Tetapi tetaplah berusaha dalam ketaatan, wahai hamba-hambanya." Dari rumah sederhana itu, lahirlah cucu-cucu kesayangan Rasulullah, Al-Hasan dan Al-Husain, radhiyallahu anhuma. Saat Al-Hasan lahir, Ali menamainya Harb, namun Rasulullah menggantinya dengan nama yang penuh kelembutan, Al-Hasan. Beliau menggendongnya, mencium keningnya, dan berdoa, "Ya Allah, aku mencintainya, maka cintailah dia, dan cintailah orang yang mencintainya." Begitu pula ketika Al-Husain lahir, Rasulullah menyambutnya dengan doa dan cinta yang sama. Beliau bersabda, "Al-Hasan dan Al-Husain adalah dua bunga harumnya duniaku." Wajah kedua cucu itu pun begitu mirip dengan kakek mereka. Abu Bakar, radhiyallahu anhu,
suatu hari menatap Hasan dengan penuh takjub, lalu berkata, "Demi ayahku, ia lebih mirip Rasulullah daripada mirip Ali." Rasulullah pun meneguhkan kedudukan mulia keluarga kecil ini. Suatu hari beliau menyelimuti Ali, Fatimah, Al-Hasan, dan Al-Husain dengan kain, lalu berdoa, "Ya Allah, sucikanlah mereka dengan penyucian yang sempurna." Beliau juga bersabda kepada umatnya, "Aku tinggalkan pada kalian dua perkara, kitab Allah dan keluargaku. Aku ingatkan kalian pada Allah tentang keluargaku. Aku ingatkan kalian pada Allah tentang keluargaku." Para sahabat benar-benar memahami pesan ini. Abu Bakar radhiyallahu anh berkata dengan penuh ketulusan, "Demi Allah, kerabat Nabi lebih aku cintai daripada kerabatku sendiri." Dari keluarga ini lahir teladan yang selalu dikenang, bahwa kemuliaan bukan pada harta, bukan pada istana, melainkan pada rumah yang kecil namun dipenuhi doa, ibadah, dan keberkahan. Ketika Perang Uhud dimulai, seorang pemimpin Quraisy bernama Talhah bin Utsman keluar sambil membawa panji kaum musyrikin. Ia berulang kali menantang kaum muslimin untuk berduel. Tantangan itu akhirnya dijawab oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dengan penuh keberanian, Ali maju sambil berkata, "Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, aku tidak akan meninggalkanmu sampai Allah menyingkirkanmu ke neraka melalui pedangku, atau Allah memasukkanku ke surga melalui pedangmu." Pertarungan pun berlangsung sengit. Ali berhasil menebas Talha hingga kakinya terputus. Talha pun jatuh tersungkur, dan saat itu auratnya terbuka. Dalam keadaan terhina itu, Talha berkata, "Wahai anak pamanku, aku memohon kepadamu dengan nama Allah dan dengan hubungan kekerabatan kita." Mendengar itu, Ali segera mundur dan tidak menghabisinya. Rasulullah yang menyaksikan kejadian tersebut mengumandangkan takbir, "Allahu Akbar." Beberapa sahabat merasa heran dan bertanya, "Wahai Ali, kenapa engkau tidak menghabisinya?" Ali menjawab dengan penuh rasa malu dan hormat, "Dia adalah sepupuku. Dan dia telah memohon kepadaku dengan nama Allah, serta hubungan kekerabatan. Selain itu, auratnya terbuka, dan aku merasa malu untuk membunuhnya dalam keadaan itu." Keputusan Ali itu justru dipuji Rasulullah, karena menunjukkan kemuliaan akhlak meski di tengah medan perang. Setelah luka-luka perang Uhud, kaum muslimin tidak dibiarkan larut dalam kelemahan. Rasulullah segera memimpin mereka menuju Hamra al-Asad, sebuah strategi untuk menunjukkan kepada Quraisy bahwa pasukan Islam masih kokoh meski baru saja terluka. Dalam rombongan itu, hadir pula Ali, radhiyallahu anhu, membawa keberanian yang tak pernah pudar. Di Hamra al-Asad, pasukan Muslim menyalakan api unggun di malam hari. Cahaya obor-obor itu tampak dari kejauhan, membuat Quraisy gentar dan menyangka kaum muslimin datang dengan bala tentara baru. Maka mereka pun memilih mundur. Perjalanan itu menjadi saksi bahwa meski tubuh mereka penuh luka, semangat jihad tetap menyala, dan Ali radhiyallahu anhu termasuk di barisan terdepan yang menjaga wibawa umat. Beberapa waktu kemudian, ancaman datang dari dalam Madinah sendiri. Bani An-Nadir, salah satu kabilah Yahudi yang terikat perjanjian, berkhianat. Mereka merencanakan pembunuhan terhadap Rasulullah. Maka kaum muslim mengepung benteng mereka. Dalam peristiwa inilah, keberanian Ali kembali bersinar. Pada suatu malam, para sahabat menyadari bahwa Ali radhiyallahu anhu tidak tampak di tengah pasukan. Mereka bertanya-tanya dengan cemas, "Kemana perginya Ali?" Rasulullah menenangkan mereka dengan sabdanya, "Tenanglah, ia sedang menjalankan tugas untuk kalian." Tak lama, Ali muncul kembali dengan wajah penuh debu perjuangan. Di tangannya, ia membawa kepala seorang tokoh Yahudi bernama Azwaq, seorang pemberani sekaligus ahli memanah. Orang itu keluar bersama kelompoknya dengan niat menyerang kaum muslim secara tiba-tiba. Namun Ali yang sejak awal mengintai mereka, menghadang dengan keberanian. Dengan satu serangan tegas, ia menewaskan Azwaq, membuat sisa pasukannya lari tunggang langgang. Ancaman berikutnya bukan lagi dari luar, melainkan dari bisik-bisik fitnah di tengah Madinah. Hadits al-Ifq, tuduhan keji terhadap Ummul Mukminin, Aisyah radhiyallahu anha. Isu itu menyebar cepat di Madinah. Wahyu belum turun, sementara hati Rasulullah diliputi kesedihan. Beliau bermusyawarah dengan sahabat terdekat, Usamah bin Zaid dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Usamah dengan penuh keyakinan berkata, "Wahai Rasulullah, dia adalah istri Anda.
dan kami tidak pernah mengetahui darinya selain kebaikan. Sedangkan Ali, melihat betapa berat beban hati Rasulullah, menyarankan dengan hati-hati, "Wahai Rasulullah, Allah tidak menjadikan segala sesuatu sempit bagi Anda. Masih banyak wanita lain. Jika Anda ingin menenangkan hati, mintalah keterangan dari pembantu rumah. Ia pasti akan berkata jujur." Rasulullah lalu memanggil Barirah, pembantu rumah tangga. Beliau bertanya, "Wahai Barirah, adakah engkau melihat sesuatu yang mencurigakan darinya?" Barirah menjawab tegas, "Tidak, demi Allah. Aku tidak melihat apapun darinya selain kebaikan. Hanya saja ia masih muda, kadang tertidur, dan lupa adonan rotinya, lalu kambing datang memakannya." Jawaban ini menegaskan kesucian Aisyah. Rasulullah pun berdiri di mimbar, menyeru kaum muslimin dengan suara penuh luka. "Wahai kaum muslimin, siapa yang akan membelaku dari Abdullah bin Ubay bin Salul? Ia telah menyakiti keluargaku dengan tuduhan dusta. Demi Allah, aku tidak mengetahui tentang istriku kecuali kebaikan." Dan mereka juga menyebut seorang lelaki, Syafwan bin Al-Mu'aththal, yang tidak aku ketahui darinya kecuali kebaikan. Beberapa hari kemudian, Allah menurunkan ayat-ayat An-Nur 20 yang membongkar dusta kaum munafik dan menegaskan kesucian Ummul Mukminin Aisyah. Sikap Ali radhiyallahu anhu dalam peristiwa ini sering disalahpahami. Ucapannya bukan merendahkan Aisyah, melainkan bentuk kepedulian terhadap Rasulullah. Ia menawarkan jalan keluar yang menenangkan hati Nabi. Jika ingin tahu kebenaran, tanyakan pada orang yang dekat dengan Aisyah. Jika tetap memberatkan, Allah tidak menjadikan sempit bagi Rasul-Nya untuk mengambil keputusan lain. Dan akhirnya, kebenaran itu sendiri turun dari langit, membungkam fitnah, mengangkat martabat Aisyah, serta mengajarkan bahwa sahabat-sahabat Nabi, termasuk Ali, selalu berdiri di sisi beliau dalam setiap ujian. Perang Khandaq menjadi saksi keberanian kaum muslimin menghadapi gabungan pasukan Quraisy dan sekutu mereka. Saat parit menjadi benteng pertahanan, seorang pendekar tangguh Quraisy, Amr bin Abdwud, berhasil menyeberang. Ia menantang dengan suara lantang, "Siapa yang berani maju melawanku?" Ketegangan menyelimuti barisan muslim. Saat itulah Ali bin Abi Thalib, radhiyallahu anhu bangkit dengan penuh keberanian. Ia menantang Amr berduel, hingga akhirnya berhasil menebasnya. Kemenangan duel ini memukul semangat musuh dan menggetarkan hati seluruh pasukan Quraisy. Rasulullah menolak tebusan jasad Amr seraya bersabda, "Itu bangkai yang buruk, dan hartanya pun harta yang buruk." Tidak lama setelah itu, pengkhianatan Banu Quraizah membuat Rasulullah memimpin pengepungan. Ali maju di barisan depan membawa panji kaum muslimin. Dengan lantang ia berseru, "Demi Allah, aku akan menembus benteng ini atau gugur syahid sebagaimana paman kita, Hamzah." Seruan itu membuat musuh gentar hingga akhirnya menyerah. Hukum Allah pun ditegakkan melalui keputusan Sa'ad bin Mu'adz. Beberapa waktu kemudian, tibalah peristiwa penting di Hudaybiyah. Rasulullah hendak menunaikan umrah, namun Quraisy menghadang. Terjadilah perundingan yang berujung pada perjanjian. Sebelum perjanjian ditulis, beberapa budak muslim yang melarikan diri dari Makkah datang kepada Rasulullah. Orang-orang Quraisy menuntut agar mereka dikembalikan, tetapi Rasulullah menolak. Dengan penuh wibawa, beliau bersabda, "Wahai Quraisy, berhentilah. Jika tidak, Allah akan mengirim kepada kalian seorang lelaki yang akan menebas leher-leher kalian demi membela agama ini, seorang yang hatinya telah Allah uji dengan ketakwaan." Para sahabat terdiam, masing-masing berharap dirinya lah yang dimaksud. Namun Rasulullah menunjuk kepada Ali bin Abi Thalib, yang saat itu sedang memperbaiki sandalnya, lalu bersabda, "Dia adalah orang yang sedang memperbaiki sandalnya itu." Tak lama kemudian, tibalah saat penulisan perjanjian. Rasulullah menunjuk Ali sebagai penulisnya. Namun ketika Quraisy menolak gelar Rasulullah dalam naskah, Ali dengan penuh hormat berkata, "Demi Allah, aku tidak akan menghapusnya." Rasulullah sendiri akhirnya yang menghapus, namun sikap Ali menunjukkan betapa agung cintanya kepada Nabi. Tahun berikutnya, dalam Umratul Qadha, terjadi perselisihan tentang siapa yang berhak mengasuh putri Hamzah. Ali, Ja'far, dan Zaid sama-sama mengajukan diri. Rasulullah memutuskan dengan bijak, menyerahkan anak itu kepada bibinya dari pihak ibu. Lalu beliau memberi penghormatan khusus. "Wahai Ali, engkau dariku dan aku darimu."
Kemudian tibalah saat penaklukan Makkah. Quraisy melanggar perjanjian Hudaybiyah hingga Rasulullah mengutus pasukan besar. Dalam perjalanan, Ali memimpin misi membongkar surat rahasia yang dibawa seorang wanita, berisi bocoran rencana perang. Dengan tegas ia berhasil menyita surat itu, menyelamatkan rahasia kaum muslimin. Saat Makkah ditaklukkan, Rasulullah memerintahkan agar tidak ada pertumpahan darah kecuali terhadap beberapa orang yang sangat memusuhi Islam. Di antaranya Huwairith, dulu, ketika Fathimah dan Kultsum, putri Nabi, sedang menaiki unta. Huwairith sengaja menakut-nakuti unta itu hingga kedua putri Nabi jatuh tersungkur. Perbuatannya meninggalkan luka dalam hati Rasulullah. Hukuman itu ditegakkan oleh Ali bin Abi Thalib. Setelah penaklukan Makkah, Rasulullah mengutus Khalid bin Al-Walid untuk mengajak Bani Judhaimah masuk Islam. Namun, karena perbedaan bahasa, terjadi salah paham. Mereka ingin berkata, "Aslamna," kami masuk Islam, tetapi yang keluar dari lisan mereka adalah, "Saba'na," kami keluar dari agama. Khalid menyangka mereka murtad, lalu memerintahkan pasukan untuk membunuh sebagian dari mereka dan menawan yang lain. Ketika berita itu sampai kepada Rasulullah, beliau sangat marah dan berdoa 2 kali, "Ya Allah, aku berlepas diri kepadamu dari apa yang dilakukan Khalid." Untuk menebus kesalahan itu, Rasulullah mengutus Ali bin Abi Thalib membawa harta ganti rugi. Dengan penuh amanah, Ali membayar diat untuk setiap nyawa. Mengganti harta yang hilang, bahkan wadah air untuk seekor anjing pun diganti. Setelah semuanya selesai, ia bertanya, "Apakah masih ada hak kalian yang belum diganti?" Mereka menjawab, "Tidak ada." Ali kemudian menambahkan, "Aku masih menyisakan harta dari Rasulullah. Jika di kemudian hari ada hak yang terlupakan, maka inilah gantinya." Ketika kembali melapor, Rasulullah menyanjungnya, "Engkau telah berbuat benar, dan engkau telah berlaku baik." Tugas ini memperlihatkan keadilan, kebijaksanaan, dan kelembutan hati Ali dalam meredakan luka sebuah kabilah. Di tahun yang sama kaum muslimin menghadapi perang Hunain melawan Hawazin. Jumlah musuh sangat besar, hingga sebagian sahabat terkejut dan sempat terpukul mundur. Namun, Rasulullah tetap berdiri teguh, ditemani oleh orang-orang pilihan, para muhajirin, Ansyar, dan Ali bin Abi Thalib. Di tengah pasukan musuh, muncul seorang lelaki gagah menunggangi unta merah, mengibarkan panji hitam, dan menjadi simbol semangat Hawazin. Setiap kali ia maju, pasukan musyrik ikut bergelora. Ali segera membaca situasi. Ia tahu bahwa lelaki ini adalah jantung pasukan musuh. Dengan keberanian yang sudah teruji, ia maju bersama seorang sahabat Ansyar. Dalam duel cepat, mereka berhasil menjatuhkan lelaki itu dari untanya dan membunuhnya. Seketika semangat pasukan Hawazin runtuh, dan kemenangan besar pun diraih kaum muslimin. Setelah Ka'bah dibersihkan, Rasulullah memerintahkan ekspedisi untuk menumbangkan simbol-simbol kesyirikan di seluruh Jazirah Arab. Salah satu misi terpenting ditugaskan kepada Ali bin Abi Thalib, menghancurkan berhala Al-Falas milik kabilah Thai. Dengan pasukan 150 orang, membawa 100 unta, 50 kuda, serta panji hitam dan bendera putih. Ali bergerak pada waktu fajar. Berhala Al-Falas dihancurkan, banyak harta rampasan dan tawanan diperoleh, termasuk saudari dari Adi bin Hatim Ats-Tsa'i. Keberhasilan ini mempercepat runtuhnya sisa-sisa jahiliyah di wilayah utara. Pada tahun ke-9 Hijriah, Rasulullah memimpin ekspedisi Tabuk, meninggalkan Madinah dalam kondisi yang menuntut kepercayaan besar kepada orang-orang terdekatnya. Sebelum berangkat, beliau menunjuk Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu untuk menjaga Madinah. Namun ucapan orang-orang munafik terdengar menyakitkan. Muhammad meninggalkan Ali karena ia tidak betah bersamanya. Hati Ali gundah. Dengan penuh kecemasan, ia menyusul Rasulullah dan berkata, "Wahai Rasulullah, engkau tinggalkan aku bersama wanita dan anak-anak?" Rasulullah menenangkan dengan sabda yang menggetarkan hati. "Tidakkah engkau rela kedudukanmu di sisiku seperti Harun di sisi Musa? Hanya saja, tidak ada nabi setelahku." Dengan kata-kata itu, kedudukan istimewa Ali jelas. Bukan tanda kelemahan, tetapi bukti kepercayaan besar Nabi kepadanya. Ia bukan hanya penjaga Madinah, tetapi juga pemimpin yang dipercayakan mengemban amanah besar. Di tahun yang sama, saat musim haji, Rasulullah mengutus Abu Bakar As-Siddiq memimpin jamaah. Namun turunlah wahyu pertama surah At-Taubah, mengumumkan berakhirnya perjanjian dengan kaum musyrik, dan larangan mereka berhaji lagi.
Rasulullah segera mengutus Ali untuk menyampaikan wahyu itu di hadapan jamaah haji. Dengan suara lantang Ali membacakan ayat-ayat Bara'ah dan menegaskan, surga hanya bagi orang beriman, thawaf telanjang dilarang selamanya. Perjanjian yang masih berlaku tetap dihormati. Setelah tahun itu, kaum musyrik tidak boleh lagi berhaji. Setiap kata yang ia ucapkan menegaskan satu hal. Era jahiliyah telah berakhir, Islam tegak sebagai agama resmi di tanah haram. Tak lama kemudian, delegasi Nasrani Najran datang ke Madinah, mengenakan pakaian mewah dan perhiasan emas. Rasulullah menolak menyambut mereka, membuat para tamu kebingungan. Mereka bertanya kepada sahabat, termasuk Ali, yang dengan bijak menasihati. Tanggalkan pakaian mewah kalian, lepaskan cincin emas itu, lalu kenakan pakaian sederhana. Mereka pun mengikuti nasihat Ali, dan kali ini Rasulullah menyambut mereka dengan hangat. Dari sinilah terjadi dialog panjang tentang Isa alaihissalam hingga turun ayat mubahalah. Nabi membawa Fatimah, Hasan, Husain, dan Ali sebagai saksi utama. Delegasi Najran gentar dan akhirnya menolak mubahalah, memilih berdamai dengan membayar jizyah. Rasulullah kemudian mengutus Ali berdakwah ke Yaman. Dalam satu khutbah singkat, seluruh kabilah Hamdan masuk Islam. Rasulullah begitu gembira hingga bersujud syukur sambil bersabda, salam sejahtera untuk Hamdan, salam sejahtera untuk Hamdan. Selain berdakwah, Ali juga diangkat sebagai hakim. Awalnya ia merasa muda dan ragu, tetapi Rasulullah mendoakannya. Ya Allah, teguhkan lisannya, berilah petunjuk pada hatinya. Sejak itu, ia menjadi hakim adil. Kasus-kasus pelik ia selesaikan dengan keputusan bijak dan Rasulullah selalu membenarkannya. Setahun kemudian, pada tahun 10 Hijriah, Ali ikut serta dalam Haji Wada, haji terakhir Rasulullah. Beliau sendiri menyembelih 63 ekor unta, lalu menyerahkan sisanya kepada Ali hingga genap 100 ekor. Dalam manasik, Ali mendampingi Rasulullah, menyaksikan khutbah perpisahan, dan ikut menyampaikan perintah-perintah beliau kepada jamaah. Ia menjadi saksi terakhir dari wahyu yang menyempurnakan agama. Dari misi rekonsiliasi, jihad di medan perang, peran politik, diplomasi, hingga dakwah dan kehakiman, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu selalu tampil sebagai sosok yang amanah, pemberani, adil, dan penuh hikmah. Setiap langkahnya bukan sekadar peran sahabat, tetapi tanda bahwa Allah menempatkannya sebagai tiang kokoh dalam perjalanan risalah Islam. Menjelang akhir hayatnya, Rasulullah mengalami sakit yang berat. Pada suatu hari beliau meminta kertas dan pena. Bawakan aku kertas dan pena, agar aku tuliskan untuk kalian sebuah pesan, sehingga kalian tidak akan tersesat setelahku. Namun sebagian sahabat berdebat apakah pesan itu benar-benar perlu ditulis, atau cukup mengandalkan Al-Quran. Suasana menjadi gaduh, dan Rasulullah menenangkan mereka dengan penuh hikmah. Tinggalkan aku, keadaanku sekarang lebih baik daripada perdebatan kalian. Akhirnya, Nabi hanya sempat memberi wasiat singkat. Usirlah orang-orang musyrik dari Jazirah Arab. Hormati dan layani para utusan sebagaimana aku memperlakukan mereka. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyesali momen itu. Betapa besar musibah pada hari Kamis itu. Karena perdebatan, Rasulullah tidak menuliskan pesan yang beliau inginkan. Namun dari semua ini tersingkap hikmah besar. Agama Islam telah sempurna. Ali radhiyallahu anhu dan para sahabat menyadari bahwa meski Nabi wafat, petunjuk Allah telah lengkap. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu. Telah aku cukupkan nikmatku untukmu. Dan telah aku ridai Islam sebagai agamamu. Al-Maidah 3. Saat dunia kehilangan Rasulullah, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berdiri di barisan terdepan. Bersama Abbas, Fadil bin Abbas, Qutham bin Abbas, dan Syukran, budak yang dimerdekakan, ia memandikan jenazah Nabi dengan penuh kehormatan. Ia menggambarkan, aku yang memandikan Rasulullah. Aku mencari tanda-tanda yang biasa ada pada jenazah. Tapi aku tidak melihat sesuatu pun. Beliau tetap tampak mulia, baik semasa hidup maupun setelah wafat. Dengan suara penuh cinta, Ali menambahkan, wahai Rasulullah, engkau begitu indah, mulia, dan sempurna ketika hidup. Dan setelah wafat pun tetap terlihat indah dan mulia. Demi Allah, aku rela jika ayahku menjadi tebusan bagimu. Tak hanya memandikan, Ali juga turun ke liang lahat untuk ikut menguburkan Nabi, menjaga kehormatan sang Nabi
hingga detik terakhir. Berita wafatnya Rasulullah mengguncang dunia sahabat. Hati mereka seolah runtuh. Namun, Ali bersama keluarga Nabi, termasuk Fathimah radhiyallahu anhuma, tetap bersabar, menerima takdir Allah, dan berserah diri meski hati mereka pilu. Di momen-momen genting ini, Ali radhiyallahu anhu bukan sekadar saksi sejarah, tetapi penjaga amanah Nabi, meneguhkan iman kaum muslimin di saat terberat, dan menunjukkan keteguhan, kesetiaan, serta cinta sejati kepada Rasulullah. Keberanian, kesetiaan, dan kecintaan Ali menjadi teladan abadi bagi seluruh generasi Muslim. Sahabat seiman, kita telah menelusuri perjalanan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dari nama, nasab, dan sifat-sifatnya, hingga kisah keluarganya, serta peran pentingnya di sisi Rasulullah. Demikianlah berakhir volume pertama kisahnya. Namun perjalanan belum selesai. Masih banyak peristiwa besar setelah wafatnya Rasulullah yang akan kita ikuti dalam volume kedua. Aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kelanjutan kisah sang khalifah keempat, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu.